Pemirsa, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia masih susah untuk bertahan di atas level 6.900-an pekan ini. Apa yang membuat indeks kelihatannya sulit untuk berpeluang bergerak naik? Kita akan mencari tahu bagaimana strategi berinvestasi di Bursa Efek Indonesia saat ini. Kita bergabung bersama pengamat pasar modal William Hartanto. Pak William, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak William, kemarin beberapa hari yang lalu sebetulnya banyak teman yang yakin bahwa wah ini tidak lama lagi indeks akan menyentuh 7.000 lagi, level psikologis, angka bulat. Tapi kemudian turun, dan hari ini saat kita berbicara sudah turun cukup dalam ya, 0,8% di pagi hari. Apakah memang tidak ada lagi sentimen positif yang bisa mengangkat indeks atau seperti apa Anda lihat? Oke, kalau kita lihat pekan ini, kayaknya kita sempat bahas sebelumnya soal pola inverted head and shoulder IHSG ya. Seperti saya bilang juga belum terkonfirmasi, kita belum bisa simpulkan apa-apa, dan akhirnya benar-benar gagal terkonfirmasi ya. Di mana itu IHSG-nya ada resisten di 6.950, nggak mampu dilewati, dan sekarang ada tekanan dari saham-saham teknologi sama pertambangan, dalam hal ini khususnya batu bara. Jadi kalau kita lihat dalam pekan ini memang IHSG arahnya akan menurun, pola tersebut tidak terkonfirmasi, dan kalau sentimen sebenarnya masih ada, cuma mungkin hanya pada saham-saham tertentu aja, yaitu rilis laporan keuangan, karena kita masih nunggu yang Q4 tahun 2022, itu kan belum semuanya rilis. Resultnya Sejauh ini kan baru beberapa emiten perbankan aja yang sudah rilis dan itu cukup bagus, dan yang lainnya belum. Nah, yang lainnya ini yang akan menyusul itu akan memiliki sentimen tersendiri. Tapi berarti terlepas dari pergerakan IHSG ya. Dan artian memang saat ini IHSG kena bobot dari tekanan saham-saham teknologi yang seperti tadi Goto, terus ada beberapa saham-saham mining juga lagi turun. Itu akan membuat arahnya IHSG sama saham-saham yang nanti memiliki sentimen dari resultnya itu akan kelihatan berlawanan gitu. Jadi sepekan ini atau sampai sepekan depan ya kalau kita lihat Pak William, apakah memang indeks tidak punya alasan untuk menguat signifikan? Untuk menguat signifikan saya rasa masih kecil harapannya, karena memang tekanan dari bobot-bobot saham-saham big caps itu. Ya, jadi untuk sepekan ke depan sih saya juga memperkirakannya IHSG masih bearish ya, alias masih menurun. Sebagian teman mengatakan mereka jadi khawatir ketika Jerome Powell mengatakan bahwa walaupun sudah menaikkan suku bunga cukup banyak, tapi The Fed melihat karena penciptaan pekerjaan, data terakhir non-farm payroll itu lebih tinggi jauh daripada diperkirakan, maka kemungkinan The Fed harus lagi menaikkan suku bunganya. Padahal tadinya teman-teman sudah berpikir ya ini tidak akan banyak lagi. Apakah ini kemudian akan membayangi terus perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, Pak William? Betul, akan membayangi, tapi namanya data kan bisa berubah sewaktu-waktu ya. Dan saat ini orang-orang mengkhawatirkan suku bunga akan naik lagi apabila nanti pada pengumuman Fed rate yang berikutnya ternyata tidak dinaikkan, atau misalnya the Fed-nya dovish lagi, itu kan bisa mengubah iklim pasar. Tapi memang saat ini masih dibayangi dengan kekhawatiran tersebut, sehingga memang cukup jelas sih tekanan di IHSG ini juga kelihatan dari efek tersebut. Makanya rupiah kan juga langsung melemah kembali kan. Sempat kembali di atas 15.000 maksud saya kan, sebelumnya sempat di bawahnya. Gitu. Kalau melihat waktu ya, momentum, tidak lama lagi Indonesia akan masuk ke bulan puasa ya, bulan Ramadan menjelang Lebaran. Kalau beberapa investor mengatakan ini waktunya untuk mengumpulkan consumer goods, kemudian retail, dan lupakan dulu untuk sementara komoditas batu bara atau yang lain. Itu strategi yang bisa dipakai atau bagaimana kalau Anda lihat, Pak William? Setuju. Ya, jadi benar-benar memanfaatkan momentum Lebaran untuk jangka pendek aja sih jadinya ya. Dan kalau saya sih mungkin akan tambahkan saham-saham jalan tol juga, karena memperkirakan dengan pandemi yang sudah menuju berakhir kan aktivitas mudik akan terjadi. Gitu, pergerakan akan meningkat ya? Betul. Jadi kayak kalau tadi consumer goods sama retailer setuju, itu memang dari dulu juga kalau sentimen Lebaran selalu direkomendasikan tradisional ya. Biasanya ya karena memang dianggapnya kan pada saat itu penjualan produk-produk meningkat, harga barang juga naik kan pada saat jelang Lebaran juga kan. Jadi itu bisa jadi pilihan, dan tambahannya jalan tol. Kalau strateginya kebetulan IHSG lagi melemah ya buy on aja, dimanfaatkan untuk mengambil kesempatan itu. Jadi pas nanti dekat-dekat Lebaran ada penguatan, tinggal take profit. Kalau bicara saham-saham consumer goods dan juga retail, kalau saya lihat chartnya ini Pak William sudah cukup bergerak
lumayan ya. Ada Ramayana, ada Mitra Adi Perkasa, ada Indofood, ada Unilever. Ini masih boleh beli atau tunggu buy on weakness saja, Pak? Bahan weakness aja, manfaatin pelemahan yang juga diberikan oleh IHSG saat ini. Karena kenapa saya bilang gitu, kebetulan kan IHSG lagi melemah, biasanya orang-orang kalau melihat IHSG cenderung mau mengamankan uang yang ada gitu kan. Oh, saham yang sudah profit diamankan dulu karena IHSG lagi turun. Itu kan memicu penjualan yang lebih besar. Sehingga beberapa saham yang mungkin nggak ada keterkaitan dengan sentimen negatif yang saat ini berlangsung, itu bisa melemah juga. Walaupun pelemahan terbatas bisa dimanfaatkan, buy on weakness bisa dilakukan pada saat itu. Oke. Kalau boleh bicara spesifik counter ya, Pak William. Goto itu kembali kena auto rejection bawah ini di saat kita bicara. Itu sebetulnya apakah memang karena sentimen perubahan pengurus? Kan kita tahu manajemen direksi komisaris akan berganti, dimintakan nanti persetujuannya di awal Maret. Atau memang ada alasan lain, Pak? Saya sih kurang tahu soal sentimen itu. Maksudnya apakah orang-orang yang baru ini apakah disukai oleh pasar atau enggak? Karena kadang-kadang kita juga melihat kalau pergantian manajemen gitu ya di perusahaan itu, market akan melihat apakah orang-orang ini memiliki track record yang bagus atau enggak. Nah kebetulan saya sih kurang tahu. Cuma kalau saya lihat dari marketnya sendiri, dari sahamnya sendiri, memang Goto itu dalam 1 pekan terakhir mengalami yang namanya distribusi alias penjualan besar. Jadi sebenarnya kalau saya bisa bilang terlepas dari berita tersebut, mungkin sejak awal memang sudah menunjukkan indikasi pelemahan ya pada saham Goto ini. Yang mungkin kebetulan diperparah oleh sentimen ini di mana market tidak merespon gitu. Sehingga ya, merespon negatif maksud saya, sehingga yang terjadi adalah penjualan dan langsung auto rejection bawah. Gitu ya kalau yang saya lihat di saham Goto ini. Oke, satu lagi emiten yang diperhatikan banyak orang, Unilever, UNVR, Pak William, sudah melaporkan penurunan laba bersih, itu turun hampir 7% year on year tahun lalu. Dan kalau kita bicara sekarang, harga sahamnya itu turunnya 6,3% sepagi ini saja nih Pak. Ini sudah turun Rp310 atau 6,3% di 4.610. Apakah memang ketika melaporkan penurunan laba bersih hampir 7% itu artinya memang kinerja perusahaan ini sudah sangat jelek begitu, tidak bisa lagi atau untuk saat ini dihindari saja, atau untuk orang yang belum punya posisi justru boleh mulai mengoleksi saham ini Pak? Kalaupun mau bilang koleksi, saya rasa nggak dalam waktu cepat. Karena kalau respon terhadap laporan keuangan itu secara historis ya bisa makan waktu sekitaran 2 mingguan ya. Kalau saya lihat di saham-saham yang rilis laporan keuangannya ternyata nggak sesuai harapan. Maksudnya Itu akan bisa, tetap menjual begitu tendensi investor ketika ada corporate yang minus begini atau turun? betul. Iya betul, akan tendensi jual. Jadi kemungkinan masih akan melemah sehingga butuh waktu. Kalau misalnya kita koleksi langsung dari sekarang, yang dikhawatirkan kan masih akan turun gitu ya. Sehingga untuk NVR sih wait and see, dan itu betul penurunan yang terjadi adalah efek respon pasar terhadap laporan keuangan. Karena gimana juga kita tahu kemarin NVR masih termasuk saham yang menguat gitu kan. Setelah rilis laporan keuangan langsung turun nih respon pasar yang menurut saya wajar, tapi efeknya temporer, tapi nggak langsung kesempatan untuk beli. Karena kalau menyimak penjelasan dari manajemen atau dari beberapa analis soal Unilever ini Pak William, kan karena memang penurunan laba bersihnya karena naiknya harga komoditas, ada CPO. Kita tahu minyak CPO banyak dipakai untuk produk-produknya dan juga kenaikan BBM. Tahun ini kan kemungkinan itu tidak terjadi lagi begitu ya. Ini boleh dijadikan pertimbangan tidak Pak William? Boleh aja, tinggal dikombinasikan ke pergerakan harga sahamnya. Kalau sudah jenuh jual, dalam artian setelah penurunan terjadi konsolidasi, sideways, itulah momentum beli. Oke, melihat minimnya sentimen positif, kira-kira untuk sepekan ke depan Pak William, kita boleh fokus ke sektor apa? Apakah hanya yang tadi consumer goods, retail, dan tambah jalan tol karena Anda mengatakan nanti di arus mudik dan balik akan ada peningkatan income bagi operator jalan tol, atau ada sektor lain juga yang boleh diperhatikan Pak? Ya, itu tadi memang 3 sektor utamanya ya, retail, consumer, sama jalan tol. Tapi kita bisa tambahkan perbankan, karena ya khususnya big banks ya, yang bank konvensional yang besar seperti BBRI, BBCA, dan BMRI. Kenapa? Pertama, results yang memang sangat bagus ya, pertumbuhan labanya bagus. Dan memang sebagai penggerak indeks juga kan, walaupun IHSG yang melemah, tapi itu kan seperti yang saya bilang di awal, faktor bobot aja. Bukan berarti semua saham akan lantas langsung menurun. Kalau saya lihat di sini, di saham-saham perbankan justru yang paling berpotensi untuk bergerak melawan arah indeks saat ini. Jadi tambahannya adalah saham-saham perbankan.
Oke. Beberapa investor berpikir untuk mengantisipasi laporan keuangan Pak William dan melihat sejarah dari dividen payout ratio dari emiten itu untuk kemudian mulai mengumpulkan pelan-pelan. Di kondisi pasar yang seperti sekarang itu bisa dilakukan atau bagaimana menurut Anda? Bisa dilakukan mempertimbangkan dividen. Cuman biasa saran saya yang diperhatikan lebih ke dividen yield ya, bukan PL ratio. PL ratio itu kan berarti kan perbandingan dividen terhadap labanya itu berapa persen. Tapi Hmm. yieldnya secara total itu yang perlu diperhatikan. Apakah mengalami perubahan dibandingkan dividen yield tahun lalu atau tidak. Hmm. Tapi tetap strateginya bukan full power begitu ya Pak ya? Koleksi saja, buy on weakness atau bagaimana? Dan melihat ke kondisi market yang saat ini sangat membuka peluang untuk buy on weakness, saya akan sarankan untuk buy on weakness saja. Oke. Di pekan depan kalau Anda melihat secara teknikal Pak William, indeks akan bergerak di kisaran berapa Pak? Potensi melemah dalam area 6.800 sebagai support yang cukup kuat, dan Hah? resistennya saya masih pakai 6.950 ya, karena memang saat ini pergerakan IHSG ada potensi antara menguat atau sideways di area tersebut. Diulang lagi Pak, range-nya di berapa sampai berapa Pak? Oh, 6.800 sampai dengan 6.950. 6800 sampai 6950 ya? Betul. Baik, kita tentunya akan melihat nanti pergerakannya seperti apa, tapi untuk saat ini terima kasih untuk pencerahan yang sudah Anda berikan. Pengamat pasar modal William Hartanto, terima kasih Pak William, selamat pagi. Sama-sama.